Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sedang beristirahat. Tadi sedang mengalami perjalanan dan kita perlu istirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Karena ternyata kehidupan ini kita memang perlu istirahat. Maka istirahat di situ bukan cuma berleha-leha, tapi mempersiapkan diri untuk selanjutnya menjalankan perjalanan yang begitu luar biasa dalam kehidupan ini. Maka mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan perjalanan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tentunya pun kita harus berselawat dan bersalam kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya, dan semoga kepada kita semua. Saudara-saudaraku, di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita masih bersama dengan Ustaz Aidil Rafiq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngomong-ngomong dari mana ini Ustaz tadi? Dari melakukan perjalanan. Perjalanan. Memang hidup ini ternyata kita sedang perjalanan. Nah, maka bagaimana biar perjalanan kita dalam keadaan baik dan keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan. Kebetulan di hadapan saya ini ada masjid yang begitu megah, begitu indah dari luarnya, dan mudah-mudahan semuanya juga di dalamnya, dalam kehidupan buat orang-orang yang beriman yang bersinggah untuk beribadah di dalamnya. Nah, saya ingin minta penjelasan dari Ustaz dan juga kepada mitra sekalian, kepada saudara-saudaraku semua, akan pentingnya masjid. Pentingnya masjid akan kita semua sebagai seorang beriman. Karena masjid banyak dibangun begitu luas, besar, tapi dia tidak memahami pentingnya dan terutama fungsi masjid itu sendiri bagi kita semua. Tafadhal. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bisa mampir istirahat di depan masjid Mi'rajul Mukminin ya. Iya. Al-Mi'raj. Berbicara masjid adalah tentunya kita sama-sama tahu masjid adalah satu bangunan ibadah umat Islam. Sehingga sebuah bangunan yang biasanya digunakan untuk rukuk, sujud, atau beribadah yang termasuk di dalamnya adalah untuk tilawatul Quran. Ya, kemudian ketika berbicara masjid sebetulnya bumi ini juga adalah masjid. Nama masjid adalah tempat bersujud, dan bumi adalah tempat bersujud. Setiap manusia yang hidup di atas bumi ini maka siogianya dia mampu menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk bersujud, menyembah, mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah sebuah bangunan tempat sujud. Kemudian lebih populer disebut dengan masjid, karena masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Nah, kemudian masjid itu digunakan atau difungsikan untuk pertama melaksanakan ibadah ritual, untuk melaksanakan sholat, dan kemudian juga di dalamnya bukan hanya saja melaksanakan ibadah ritual, tapi juga di dalamnya adalah bagaimana tempat ini menjadi tempat untuk membina seluruh umat Islam. Para pengikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian dibina di dalam masjid tersebut, sehingga melalui masjid tersebut lahirlah para sahabat-sahabat yang hebat, umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang cerdas, yang kemudian menjadi orang-orang yang terpilih, yang menjadi orang-orang yang dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama adalah melalui binaan yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam masjid. Sehingga lanjutnya saya mau tanya tadi bahwa Rasulullah membina di dalam masjid, dan dari pembinaan itu menghasilkan seorang yang luar biasa, melahirkan para gubernur-gubernur, melahirkan para luar biasa lah, ya. Sehingga Allah memberikan kepada mereka sebagai kuntum khaira umat yang terbaik. Dan mudah-mudahan bagaimana kita pembinaan yang dilakukan sebagaimana Rasulullah menghadirkan, menciptakan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar, dan semuanya para sahabat-sahabat yang itu
luar biasa gitu Ustaz. Bukan luar biasa di kalangan kawan, juga di kalangan lawan, bahkan mungkin dunia akhirat gitu. Gimana pembinaan yang dimaksud? Ya. Jadi pembinaan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui satu bangunan yang namanya masjid, itu adalah masjid yang benar-benar dibangun dalam rangka punya misi untuk ketakwaan. La masjidun ussisa ala taqwa. Karena bisa saja ada bangunan masjid yang mewah, yang megah, tapi ketika orientasinya bukan untuk membangun manusia yang punya karakter takwa, maka bisa saja justru ini masjid ini akan menjadi penghalang untuk terbentuknya karakter manusia-manusia. Tentunya masjid yang dibangun di atas landasan bukan takwa. Ada masjid yang dibangun di atas landasan orientasinya materi. Sehingga yang lebih diutamakan adalah bagaimana bangunannya yang mewah, bagaimana pemasukan masjid yang besar dan lain sebagainya, tanpa memikirkan isinya atau orang-orang yang beribadah di dalamnya supaya meningkat kualitasnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga fenomena ini harus mampu kita jadikan satu pelajaran bahwa hanya masjid-masjid yang punya orientasi khusus saat ala takwa inilah yang akan bisa mengkader seluruh jamaahnya menjadi orang-orang yang baik, soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Berarti pembinaan yang harus dijalankan itu haruslah sampai melahirkan derajat takwa. Nah, bagaimana pembinaannya? Apakah pengajian, apakah tahlil, apa baca Quran, atau langsung konkretnya gimana tuh? Ya, masih digunakan sebagai pembinaan untuk sampai kepada derajat takwa adalah menyadarkan umat pertama akan hakikat status dirinya, ya, akan status manusia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah statusnya pertama adalah sebagai makhluk. Tapi kemudian tidak boleh manusia itu statusnya hanya sebatas makhluk. Tapi bagaimana pembinaan yang dilakukan di dalam masjid akan menyadarkan bahwa selain makhluk juga manusia itu adalah hamba Allah. Abdun, tingkatkan supaya mereka paham status dirinya sebagai hamba Allah. Sehingga pekerjaannya bukan hanya orientasinya kepada pekerjaan-pekerjaan yang hanya memikirkan kebutuhan materi, karena biasanya kalau berbicara makhluk maka urusannya adalah urusan materi saja. Tapi ketika ada peningkatan status ya dari makhluk kepada abdun, maka orientasinya ini adalah pengabdian. Bagaimana seluruh hidupnya adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya berhenti di situ. Bagaimana masjid mampu menjadi satu tempat mengkader jamaahnya supaya dia sadar di samping dia makhluk, abdun juga sebagai khalifah, sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini yang punya amanah, punya tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tegakkan. Inilah fungsi masjid yang sebetulnya sehingga akan menyadarkan akan status dan tugas manusia yang hari ini hidup di dalam kehidupan dunia. Masjid menjadi salah satu sarana yang akan bisa menyadarkan. Alhamdulillah, luar biasa penjelasan Ustadz. Walaupun di pertemuan yang sesingkat ini Ustadz memberikan penjelasan kepada kita akan peran dan fungsi masjid bagi kita kaum muslimin dan bagaimana cara untuk biar masjid itu berfungsi sebagaimana Rasulullah SAW, yaitu untuk pembinaan ketakwaan dengan menyadarkan lebih dahulu siapa dirinya, bahwa dirinya adalah makhluk yang harus ditingkatkan sebagai hamba, sebagai abid yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dimanapun dan kapanpun dia berupaya bukan hanya mau ibadah di saat di dalam bangunan masjid fisiknya, tapi bumi Allah semua adalah masjid. Begitu ya Ustaz? Betul. Ya, insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi dengan Ustaz Ainur Rafiq dan kembali kita sampaikan kepada ikhwan semua, saudara-saudaraku semua. Suatu saat nanti kita semua akan kembali meninggalkan dunia ini, maka kuatkanlah diri kita untuk membekalkan diri untuk selalu bagaimana kita selalu membangun masjid dalam diri kita, dalam rumah tangga kita dan semuanya. Diperbanyak maaf atas segala kehilapan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.